Cuma sekarang strategi marketing apa, promosi apa yang memang akan dilakukan oleh produk mie instan yang baru untuk masuk ke pasar Arab Saudi ini juga yang perlu kita pikirkan. Yang jelas kami siap mencarikan buyer di sini. Terus terang ada beberapa yang menginginkan tidak hanya Indomie yang masuk ke pasar Arab Saudi, mereka juga menginginkan ada produk mie instan lainnya yang bisa kita kerjasamakan dengan perusahaan yang ada di Arab Saudi. Kemudian terkait dengan apa lagi nih? Joint venture ya, Pak Robertus. Siapa nanti mungkin kita japri saja Pak lewat email atau lewat WhatsApp. Nanti Bapak bisa beri email, nanti kita bicarakan lebih lanjut yang dimaksud dengan joint venture ini apa, seperti apa Pak. Kemudian alamat email juga kami dari ITPC Jeddah juga dari kolom chat itu sudah beberapa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, alamat emailnya juga bisa dilihat di kolom chat. Kemudian olahan teh dan daun gaharu dan minuman segar rumput laut. Teh terus dan kalau kayu gaharu memang sudah cukup ini ya di sini. Daun gaharu mungkin nanti kita detailnya lewat email saja Bu, nanti kita bantu carikan buyer. Namun selama ini saya di ITPC memang belum ada inquiry terkait daun gaharu, tapi kalau teh rumput laut memang ada potensi untuk kita kita tidak lanjuti. Mungkin Pak Adak bisa menambahkan Pak. Ya, Pak Irwansyah. Terima kasih Bu Karo, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dijawab hampir semuanya oleh Bapak Ripai, bahwasanya memang untuk gaharu, ya ini gaharu memang satu produk yang sangat dibutuhkan di negara Arab Saudi, tidak hanya juga di negara yang lain. Jadi gaharu ini pelaku usaha Saudi aktif sekali Pak. Bapak Ibu mencari gaharu, mereka sampai-sampai datang ke Kalimantan, datang ke mana lagi, ke Sumatera untuk di gaharu. Paling pasti gaharu yang dengan harga lebih murah. Karena mereka akan jual kembali ke Arab Saudi, mungkin dapat margin yang lebih besar. Jadi sangat aktif mereka mencari gaharu sampai langsung ke Indonesia. Kemudian untuk makan olahan, ini untuk taste-nya Arab Saudi, mereka lebih suka taste yang manis, agak manis. Jadi kalau Bapak Ibu pernah merasakan rendang yang di Arab Saudi itu rasanya agak manis. Jadi untuk olahan yang sifatnya agak manis itu akan disukai oleh Arab Saudi, seperti biskuit-biskuit yang rasanya manis. Jadi lebih disukai untuk yang sifatnya manis. Kemudian untuk tadi yang ada pertanyaan masalah ikan tuna ya, ikan tuna Indonesia salah satu negara pengekspor terbesar ikan tuna ke Arab Saudi setelah Thailand. Jadi bentuknya frozen, olahan, itu sangat disukai. Kemudian ikan yang tadi ikan layur kami belum pernah dengar, tapi setelah ikan tuna itu biasanya yang terbesar kedua adalah ikan sarden untuk kebutuhan jemaah haji. Mungkin itu Ibu Karo. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwansyah. Ayo Bu Heni. Ya, menambahkan Ibu untuk pasar UAE terkait ikan layur, di sini tersedia juga untuk ikan layur. Jadi ada beberapa yang sudah masuk di sini. Cuman memang ketersediaannya tidak banyak. Di sini kalau saya lihat di pasaran itu per kilonya sekitar 20 sampai 25 dirham. Kemudian untuk tuna itu banyak sekali inquiry untuk tuna fresh ya, yang diminta dari Indonesia. Kebetulan sekitar 3 bulan lalu kami juga menerima inquiry untuk fresh tuna. Kemudian untuk organik superfood organik ya, ini berpotensi juga karena setiap supermarket memiliki corner khusus untuk produk-produk organik. Tentunya sesuai dengan ketentuan sertifikat organik harus dilampirkan. Karena memang jika memang ada sertifikat lain yang mendukung, termasuk halal dan sebagainya, mungkin juga bisa dilampirkan karena halal Indonesia sudah diakui. Kemudian essential oil sangat prospektif juga, di sini juga banyak sekali permintaan essential oil berbagai macam bahan. Kemudian
Mie instan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rifai bahwa memang untuk pasar Timur Tengah ini lebih banyak didominasi mie instan, produk satu perusahaan terbesar kita ya, Indofood. Cuman memang tidak menutup kemungkinan peluang untuk mie instan merek lain, karena sudah terbukti juga mie instan produk Indonesia seperti ABC, kemudian Sedap juga sudah masuk ke sini. Namun di luar mie instan ada mie telur juga yang sangat potensial untuk masuk pasar Ibu. Untuk modelnya yang kering ya, kering mie telur. Selain mie instan, pesaing kita yang sangat ini ya, itu dari Korea yang sekarang ini lagi tren juga, yaitu Samyang. Kemudian ramen. Kemudian untuk rekomendasi diaspora, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui email yang sudah kami sampaikan di slide. Kemudian untuk produk antiseptik ya, sama halnya produk kosmetik juga Bapak. Untuk antiseptik nanti bisa dilampirkan juga sertifikat kesehatan, bisa dari BPOM. Cuman ada pendaftaran khusus untuk produk ini melalui Kementerian Kesehatan. Mungkin itu aja. Oh, satu lagi terkait olahan teh daun gaharu ya. Kami belum pernah menerima inquiry untuk teh dari daun gaharu. Tapi kalau untuk gaharunya sangat banyak sekali inquiry ini. Mungkin itu Bu Fetna. Terima kasih. Nanti tolong dicari ya. Gaharu ini kan minuman sehat ya. Ya. Tadi apa, rumput laut ya. Oh ya. Oke, ini dari Fauzi untuk Pak Rifai dan Bu Heni. Apakah bertanya ini untuk negara Timur Tengah lainnya gimana pembagiannya? Saya nggak tahu persis ya. Kita harus lihat. Untuk Kuwait dan negara Timur Tengah lain ini, bagaimana pembagian ini antara Jeddah, antara Arab Saudi dan ini Emirat Arab ini? Tolong nanti diinfokan ya. Terus berikutnya adalah ini sudah di-share ya, alamat dari ATPC Jeddah, ATPC Dubai, dan juga Adak Riyadh. Bapak Ibu sekalian, para eksportir bisa langsung mencatatnya. Nah ini bertanya, apakah ATPC Dubai, nah ini dari Ibu Rusmi, apakah ATPC Jeddah dan Dubai bisa membantu mempromosikan atau mencarikan potensial buyer untuk perluasan ekspor produk kimia, pasta pewarna industri untuk cat dan industri. Nah sebelumnya katanya sudah pernah ekspor pasta pewarna ke Arab Saudi. Nah tolong dicarikan Bu Heni. Terus berikutnya adalah Dewi Sutejo. Nah beliau ini untuk minta tolong mencarikan untuk pasar untuk produk kesehatan seperti bubuk kelor dan produk kecantikan seperti minyak kelor. Bagaimana prospek di Saudi dan Dubai. Nah ini buat spa, ini bagus nih daun kelor. Terus dari Ahmad, potensial market untuk kosmetik dan skincare di Arab Saudi dan Dubai bagaimana? Saya rasa ini produk kosmetik bagus di sana, orang sana kan senang berdandan walaupun ditutup mukanya. Terus berikutnya dari Salahuddin, dari Pak Salahuddin. Ini dari PT Advice Mitra Solusi. Saat ini kami sudah melakukan ekspor arang kayu untuk industri alloy di chemical. Kami ingin menanyakan apakah mungkin dibantu untuk masuk ke industri alloy yang ada di Arab Saudi. Nah, tolong nih Pak Rifai, ini arang kayu. Ini dari Februlina. Februlina mohon untuk bertanya ATPC Jeddah dan Dubai untuk membantu mempromosikan, mencarikan pasar untuk buyer untuk perluasan ekspor produk kimia ya, itu tadi yang pasta pewarna tadi ya, diulang lagi nih. Diulang lagi. Oke. Nah, ini tanya lagi nih untuk Pak Rifai, untuk harga cengkeh per kilogramnya berapa di sana? Kemudian apakah sama dikurangin dengan 20-25% dan dari harga. Nah ini ada pertanyaan ini mengenai cengkeh ya. Ini Bu Heni juga tadi yang menyampaikan harga yang gambarin cengkeh tadi ya. Terus dari Helmi Zakiah minta alamat
Arab Saudi dan Dubai tadi sudah di-share Pak, tolong dilihat Pak di chatting Pak, Bu Helmi. Terus berikutnya RV Intantina. Kami memproduksi produk fashion bag. Nah, fashion bag nih dengan premium leather. Nah, ini dari kulit, tas. Kami sebut full grain leather. Apabila Bapak Ibu berkenan dapat mengunjungi galeri online kami di Instagram. Kolevin. Nah, ini tolong dipromosi juga nih Pak di Kolevin Instagram. Berikutnya adalah ini dari Diana nih. Maaf Pak, Bu, mau tanya lagi, tadi udah nanya nih Bu Diana ini. Mau tanya dengan Pak Rifai. Masalah souvenir, apakah sangat dibutuhkan home director? Nah ini nih. Home decor director. Home decor apa perlu? Home decor. Ini berarti ekspor jasa ya, boleh juga nih. Ini berikutnya dari Kalista. Nah, untuk pemberian pelatihan produk handmade, bagaimana Pak syaratnya? Apa kita harus ada sertifikasi keterampilan yang sertifikasi keterampilan juga gitu loh. Nah ini saya rasa ini saya kurang clear nih pertanyaannya. Pelatihan di sini apa di sana? Pertanyaan begini, untuk pemberian pelatihan produk handmade, bagaimana Pak syaratnya? Apa kita harus ada sertifikasi keterampilan yang juga kah? Ini pelatihannya di sini apa di sana ini? Mungkin Kalisa tolong nanti diklarifikasi. Oke. Nah ini dari Vinka nih, dari Vinka, apakah Dubai dan Arab ada peluang untuk minyak goreng kelapa? Minyak goreng yang kebanyakan digunakan adalah minyak goreng apa di sana? Nah di sana melihat banyaknya ekspor kelapa bulat, biasanya kebanyakan digunakan untuk apa ya? Nah ini apakah ada peluang untuk ekspor, apakah di pasar di sana untuk minyak kelapa ya Pak Rifai dan Bu Heni? Oke, coba dijawab dulu itu. Ini ada satu lagi nih. Dari Eva Siantar. Selamat sore, kami bertanya apa untuk produk snack. Kira-kira flavornya yang banyak disukai di Arab Saudi dan UAE rasanya seperti apa? Apakah manis, asin? Ya, ini tadi untuk teh dan gaharu tadi udah dijawab ya Bu Rusmi udah dijawab oleh Bu Heni tadi. Ayo silakan, ini udah mau selesai, udah nggak ada lagi nih pertanyaannya mudah-mudahan. Ayo Pak Rifai duluan. Baik Ibu. Mungkin pembagian wilayah kerja, kalau kami merujuk ke wilayah akreditasi KJRI Jeddah, memang hanya ada 4 provinsi di Arab Saudi yang menjadi wilayah kerja kami, yaitu di Provinsi Mekah, Madinah, kemudian wilayah Asir dan Tabuk. Kemudian untuk negara-negara lain sekitarnya ini memang juga saya juga belum tahu ini pembagian seperti apa Ibu. Tapi biasanya kalau memang ada inquiry, ada permintaan dukungan support untuk promosi, biasanya kita bantu Ibu selama masih dalam jangkauan wilayah di Timur Tengah. Tapi pembagian secara rigid itu setahu saya belum ada. Kemudian pasar pewarna kimia pewarna gitu ya Bu ya. Bu bisa dikirimkan nanti Bu profilnya seperti apa Bu biar bisa kita pelajari pasarnya, maksud produk Ibu tuh seperti apa di sini. Kemudian pasar untuk minyak kelor itu biasanya digunakan untuk spa ya. Spa juga di sini juga udah mulai banyak Ibu. Pasar-pasar spa untuk kecantikan, jadi juga punya potensi yang cukup ini. Cuma memang tantangannya adalah bagaimana kita mengenalkan produk tersebut ke customer yang ada di Arab Saudi. Kemudian untuk skincare, potensial market cukup banyak. Sudah dijelaskan tadi, khususnya untuk jamaah yang berasal dari Asia, untuk khususnya jamaah haji dan umroh. Tapi untuk market Saudi ini kita juga harus punya effort yang lebih ya, karena mereka yang saya katakan tadi ada brand awareness-nya lumayan tinggi, jadi mereka lebih prefer produk-produk yang
dikeluarkan oleh brand-brand ternama. Kemudian industri apa nih, arang kayu ya, arang kayu. Kemudian untuk cengkeh, harga cengkeh di sini Bu di online itu kurang lebih harga cloves itu antara 40 sampai 50 Saudi Rial per 100 gram Ibu. Kemudian home decor ini juga kalau jasa nih lebih banyak saat ini memang didominasi oleh home decor nih jasa teman-teman dari India, ya, desain interiornya, ada yang juga dari Mesir yang menjadi apa namanya tenaga atau keahlian ya, keahlian jasa yang banyak apa namanya dilakukan oleh teman-teman ekspatriat ya dari India dan Mesir. Kemudian untuk terkait dengan handmade, pelatihan handicraft ini, jadi yang saya katakan tadi itu Ibu, jadi memang kalau Ibu punya konsep atau apa namanya pelatihan untuk tenaga pengrajin, mungkin Ibu bisa sampaikan ke kami, silakan di email Bu, company profilnya, kemudian bentuk pelatihan seperti apa, biar kami teruskan ke Kadin Mekah yang memang menginisiasi adanya pelatihan dengan pengrajin-pengrajin yang ada di Arab Saudi khususnya di Mekah. Kami sudah kemarin juga sudah mengusulkan ada dari Kadin Mekah pada saat pameran Inacraft maupun pameran GIFEX yang dilaksanakan setiap bulan April kalau nggak salah ya di Indonesia untuk berkunjung sehingga mereka bisa melihat langsung produk-produk seperti apa, desain-desain seperti apa yang mereka butuhkan di Arab Saudi dan melakukan kerjasama lebih lanjut dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Namun demikian, jika Ibu memang Bapak Ibu ya yang menanyakan tentang pelatihan handicraft ini, bisa mengirimkan company profilnya, nanti kita teruskan ke Kadin Mekah yang memberikan inquiry tersebut kepada KJRI Jeddah. Kemudian terkait dengan minyak, nah minyak yang banyak dipakai di sini minyak rata-rata ya CPO ya, turunannya CPO dan minyak matahari, minyak matahari. VCO juga saya pikir juga marketnya belum terlalu besar, tapi punya potensi karena kalau kita lihat minyak goreng kelapa ini kan lebih ramah terhadap kesehatan, lebih baik untuk kesehatan, lebih sehat lah, katakanlah seperti itu, lebih sehat sehingga memang untuk kalangan-kalangan tertentu minyak kelapa ini sangat digemari meskipun harganya memang agak sedikit lebih mahal daripada minyak sawit ataupun minyak bunga matahari. Produk snack rasanya kalau di sini Saudi ini yang kalau rasa manis, asin, ya agak asam gitu ya. Tapi kalau yang agak pedas mereka nggak terlalu suka gitu. Ya manis, manis, asin dan asam is okay. Tapi kalau terlalu pedas mereka tidak familiar, sama seperti di negara yang lain, punya di Eropa maupun di Amerika. Jadi sambal pedas nggak begitu suka ya Pak ya? Sambal sudah ada beberapa yang masuk Ibu. Dijual juga di Bagala kayak sambal terasi gitu ya. Cuma memang itu tidak sangat segmented gitu. Tidak semua orang, kalau secara umum memang masyarakat di Arab Saudi tidak terlalu senang yang terlalu pedas. Tapi pedas tapi jangan terlalu pedas gitu. Yang PKI ya. Iya. Kurang lebih itu mungkin padak, ada yang bertambahkan padak. Ada padak singkat, soalnya udah diingatkan berapa kali-kali ini oleh panitia. Sudah Bu. Sudah. Oke, Bu Heni, ada yang mau ditambahkan? Mungkin sebagian besar hampir sama ya Bu yang disampaikan oleh Pak Rifai. Jadi karena memang karakteristik budaya Arab Saudi dan UAE kan sama ya, orang-orangnya juga memang
orang Arab Timur Tengah. Ada sedikit yang mungkin saya tambahkan di sini untuk terkait wilayah penugasan kami sendiri ITPC Dubai mengikuti juga wilayah kerja KBRI, yaitu hanya Persatuan Emirat Arab. Namun untuk fasilitasi di luar Persatuan Emirat Arab biasanya kami coba fasilitasi dengan menghubungkan kepada perwakilan ekonomi yang ada di KBRI negara-negara setempat seperti Bahrain, Qatar, Bahrain, Kuwait dan sebagainya gitu. Dan untuk verifikasi itu kita juga lakukan sepanjang terjangkau oleh kami di wilayah Persatuan Emirat Arab. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai premium leather ya. Itu kalau di sini memang produk-produk tas khususnya itu memang banyak didominasi oleh brand-brand internasional ya, karena Dubai merupakan pusat ini ya, pusat wisata dan pusat dagang lah ya, di apa namanya hub international trade ini. Mungkin kalau untuk produk ini memang ada apa segmentasi konsumennya. Untuk premium leather seperti apa namanya berbahan-bahan kulit, misalnya kulit buaya atau kulit ular gitu, mungkin potensi konsumennya adalah orang-orang lokal, orang-orang Emirati yang memang sifatnya suka produk-produk yang high end. Kemudian soal snack tesnya itu hampir sama dengan yang Pak Rifai sampaikan. Di sini tidak suka terlalu pedas, lebih banyak ke asin, agak asam-asam gitu. Manis juga masih oke. Tapi kalau untuk pedas, tingkat kepedasannya tidak seperti yang orang-orang Indonesia suka. Terus untuk produk apa namanya home decor sama seperti hanya produk craft tadi, kita juga UAE sebagai pusat pariwisata sangat prospek sekali untuk produk-produk ini. Baru-baru ini kami juga telah memfasilitasi business matching untuk produk-produk home decor dan craft. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Fetna. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Heni. Pak Adak, nggak ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita ini ya, kita ada nggak Pak Adak mau disampaikan? Ya Bu, sudah lengkap Bu. Oh, udah oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih apa namanya Pak Irwansyah, terima kasih Pak Rifai, terima kasih Bu Heni, apa namanya penyampaian makalah yang sangat komprehensif. Dan ini saya berharap tadi staf-staf dari ITPC Dubai maupun Jeddah maupun Riyadh sudah mencatat kontak-kontak yang masuk ke chat room ini. Jadi kita memang harus jemput bola sesuai dengan apa yang dipesankan oleh menteri kita ya, bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita ke Timur Tengah, karena apalagi kita tercatat yang selalu defisit, dan satu-satu caranya mengatasinya itu kita meningkatkan ekspor obligasi kita ke sana. Jadi sekali lagi terima kasih. Maaf Bapak Ibu sekalian yang bertanya, mungkin pertanyaannya belum terjawab secara sempurna atau mungkin ada yang ke-skip yang belum sempat dijawab. Tadi di chat room ini sudah disampaikan alamat dari baik ITPC Jeddah, Dubai maupun Adak Riyadh. Nah, silakan dihubungi by email. Kami juga mengingatkan ya untuk para ITPC dan juga Adak, tolong kalau ada pertanyaan dari para eksportir atau UKM, tolong segera direspon apapun jawabannya. Mereka pasti sangat senang. Jadi sekali lagi sukses untuk Pak Irwansyah dan tim, Pak Rifai dan tim, dan Ibu Henian tim, sukses untuk semua. Selamat bekerja, semoga makin sukses dan ekspor kita ke Timur Tengah semakin meningkat. Sekali lagi, mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Karo yang telah memimpin kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar. Maaf ya, lewat hampir 1 jam. 1 jam ya nggak berasa. Terima kasih Bu. Dan ini sangat menarik sekali karena memang pasar Timur Tengah sangat menarik buat para pelaku usaha. Dan ini juga memang salah satu pasar yang menjadi tujuan karena pasar non tradisional yang menjadi salah satu tujuan ekspor untuk para pelaku usaha Indonesia. Semoga ke depan harapannya seperti tadi telah Ibu sampaikan
ekspor ke Timur Tengah untuk Indonesia, dari produk Indonesia semakin banyak, dan para pelaku usaha semakin banyak yang sukses untuk masuk ke pasar Timur Tengah. Dan nanti bisa kontak kepada para perwakilan kita. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Eni, Pak Adak, Pak Irwansyah, Pak Rifai. Sukses selalu Pak, semoga dapat selalu membantu para pelaku usaha Indonesia untuk memasuki pasar Timur Tengah. Amin. Untuk itu, semakin salam sukses semua Pak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wanto, terima kasih Bu. Bapak dan Ibu. Selamat sore. Mas Rifai, makasih. Mohon izin pamit. Ya, Pamit. Herwansyah hati-hati di sana. Ya Bu, lagi kena COVID nih Bu. Hah, siapa? Jadi kemarin kita diminta Pak Dubes untuk kerja di rumah lagi Bu. Oh, ada yang Ini kena lagi nih Bu. di KBRI, ada yang kena. Di home staff di KBRI Bu. Boleh. Aduh, semoga ini ya, nggak ada yang menular ke yang lain ya. Jaga kesehatan ya. Amin Bu. Banyak minum Amin, air Bu. putih. Oke deh. Ya. Ya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.